Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi Liaran Umaha dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2004411100088 dari kelas E-Bisnis dan E-Commerce 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS mengenai social network, auction, dan portal. Untuk yang pertama yaitu social network. Pengertian social network. Jejaring sosial atau social network adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Social networking merupakan sebuah layanan internet yang ditunjukkan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Social networking lazim disebut sebagai jaringan pertemanan. Layanan social network biasanya berbasis web, dilengkapi dengan beragam fitur bagi penggunanya agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Contoh situs jaring sosial yaitu 1 Facebook, 2 Twitter, 3 LinkedIn, 5 MySpace, Google Plus, 6 DeviantArt, dan 7 Pinterest, dan masih banyak lagi. Manfaat social network atau jejaring sosial, yaitu satu, menambah relasi pertemanan, dua, sebagai wadah untuk berbisnis, tiga, mendapat informasi dan wawasan, empat, motivasi dan meningkatkan kepedulian. Kemudian, mengubah jaringan sosial menjadi bisnis. Jejaring sosial memperluas program riset pasar yang ada. Selain branding, situs jejaring sosial semakin banyak digunakan sebagai platform iklan. Kemudian jenis-jenis jaringan sosial dan bisnis model. Awal situs jejaring mengandalkan langganan, sedangkan jaringan sosial mengandalkan pada iklan. Yaitu satu, masyarakat umum, menawarkan peluang untuk berinteraksi dengan khalayak umum. Dua, iklan didukung oleh ruang iklan jual pada halaman dan video. Dua, jaringan praktek. Satu, penawaran terfokus kelompok diskusi, bantuan, dan pengetahuan. Dua, keuntungan dan non-profit mengandalkan iklan atau pengguna sumbangan. Tiga, berdasarkan kepentingan jaringan sosial. Penawaran fokus diskusi kelompok berdasarkan kepentingan bersama dalam beberapa subjek tertentu, hanya didukung oleh iklan. Empat, masyarakat affinity. Penawaran fokus diskusi dan interaksi dengan orang lain yang berbagai afinitas yang sama, diri sendiri atau kelompok identifikasi. Iklan dan pendapatan dan penjualan produk. 5. Masyarakat yang disponsori. Dibuat oleh pemerintahan, non-profit atau organisasi nirlaba untuk tujuan mengejar tujuan organisasi. Selanjutnya, auction. Pengertian auction atau lelang. Auction atau pelelangan adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam variasi lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang, hingga cara penentuan pemenang dari lelang ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK 06 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Biasanya, lelang dilakukan dengan datang ke tempat lelang, melakukan proses administrasi, dan mengikuti lelang di lokasi dengan mengacungkan tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini lelang juga bisa dilakukan secara digital. Kemudian, fungsi dari lelang. Lelang memiliki dua fungsi, yaitu satu fungsi privat, yang kedua adalah fungsi publik. Nah, fungsi privat sendiri yaitu terbentuk karena lelang mempertemukan pembeli dan penjual. Hubungan antara pembeli dan penjual hanya terkait dalam kegiatan ekonomi ini. Kemudian dari fungsi publik sendiri, fungsi publik ini terbentuk ketika lelang menjadi instrumen dalam tugas umum pemerintahan oleh aparatur negara. Fungsi publik lelang menyangkut penanganan aset negara dalam peningkatan efisiensi dan mewujudkan administrasi yang tertib, pelayanan penjualan barang dengan aman, cepat, tertib, dan pada harga yang wajar. Kemudian memperoleh pendapatan negara dari biaya lelang. Mengapa lelang begitu populer? Manfaat dan biaya pelelangan internet terutama bertanggung jawab atas kebangkitan dalam lelang. Meskipun elektronik lelang berbasis jaringan seperti Jepang, memerlukan jaringan telekomunikasi yang mahal. Untuk diimplementasikan, internet menyediakan lingkungan global dan biaya tetap
dan operasional yang sangat rendah untuk agregasi kelayakan pembeli yang besar dari seluruh dunia yang dapat menggunakan teknologi yang tersedia secara universal untuk berbelanja. Kemudian jenis-jenis auction atau pelelangan. Berdasarkan hukum, terdapat tiga, yaitu satu lelang eksekusi, dua lelang non-eksekusi wajib, dan tiga lelang non-eksekusi sukarela. Sedangkan berdasarkan cara penawarannya, terdapat dua jenis, yaitu satu lelang konvensional dan dua lelang online. Sistem penawaran dan pembayaran lelang. Sistem penawaran harga suatu barang dalam pelelangan dapat dilakukan dengan lisan tertulis dan lisan jika penawaran tertinggi belum mencapai nilai batasnya. Sedangkan dalam sistem pembayaran lelang, pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang terhadap barang atau jasa tertentu wajib untuk membayar harga lelang atau pajak, uang miskin, dan pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran lelang juga bisa dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pelelangan berakhir. Pembeli juga bisa menunda atau menangguhkan pembayaran lebih dari 3 hari kerja jika memenuhi syarat tertentu dan mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Kemudian ada macam-macam barang lelang. Pada dasarnya, lelang adalah kegiatan jual beli yang tidak terbatas pada suatu barang tertentu. Namun ada beberapa barang yang umumnya menjadi objek lelang. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu satu, barang seni. Bagi para kolektor seni, menjadi kepuasan sendiri bisa memiliki barang seni limited edition, sehingga mereka tak segan-segan menggelontorkan banyak uang demi membeli barang seni yang limited edition tersebut. Kemudian dua adalah rumah. Lelang rumah biasanya diadakan oleh bank. Biasanya rumah tersebut merupakan jaminan bagi para debitur yang tidak bisa melunasi pinjamannya. Dengan begitu, rumah yang mereka jadikan jaminan akan disita bank dan akan dilelang. Yang ketiga adalah kendaraan. Sama seperti rumah, seringkali kendaraan menjadi sebuah jaminan nasabah yang dilelang oleh bank karena tidak bisa melunasi pinjamannya. Selain itu, sering juga diadakan lelang kendaraan limited edition, misalnya mobil jadul yang hanya terdapat satu unit saja di dunia. Kemudian yang keempat adalah perhiasan. Lelang biasanya diadakan oleh suatu komunitas tertentu di suatu acara. Biasanya perhiasan juga kerap menjadi objek lelang pegadaian dari anggota yang tidak bisa melunasi penggadaiannya. Kemudian untuk bab selanjutnya adalah portal. Portal adalah sebuah situs yang berfungsi untuk meletakkan informasi di web browser. Sebuah portal biasanya menampilkan informasi yang berkolaborasi dengan desain dan beragam tampilan. Jenis-jenis portal. Terdapat dua jenis, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan layanan. Untuk berdasarkan bentuknya terdapat dua jenis, yaitu portal horizontal dan portal vertikal. Sedangkan berdasarkan layanan, portal terdapat 4 jenis, yaitu pertama portal konsumen, kedua portal organisasi, tiga portal pelanggan, dan 4 portal perusahaan. Tujuan dari portal sendiri adalah tujuan dari adanya web portal ini sebenarnya adalah bisnis. Ketika portal memberikan Anda semua yang Anda lakukan untuk mulai menjelajahi internet, dari mesin pencari, berita, video, gosip, dan hiburan, serta informasi lainnya, Anda otomatis akan sering menggunakannya. Semakin banyak yang memakainya, maka portal ini pun akan mendapatkan trafik tinggi yang biasa ditawarkan oleh para advertiser untuk kemudian memasang iklan mereka di sana. Makanya semakin banyak orang yang mengunjungi dan memakai web portal tersebut, maka semakin tinggi pula pemasukannya. Kemudian terdapat modal bisnis portal. Saat ini modal bisnisnya berubah dan beradaptasi dengan sumber pendapatan tertentu. Berpendapatan portal dapat meliputi 1. Iklan umum, 2. Penawaran sewa, 3. Biaya pelanggan, 4. Komisi penjualan. Terdapat keuntungan dari portal sendiri, yaitu akses data yang bisa dikonsumisasi, platform independen, akses tanpa kabel sebagai pengganti PC perusahaan. Kemudian yang terakhir, terdapat manfaat portal dalam bisnis, yaitu 1. Menjaring traffic menuju sistem bisnis atau perusahaan, 2. Membantu konversi pengunjung di leads, 3. Membantu meningkatkan reputasi brand, yang keempat mendapatkan hasil jangka panjang, dan yang kelima adalah biaya lebih efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.